Oke, buat Indah, apa nih yang bisa kita diskusikan di sesi general? Kamu ada pertanyaan apa? Silahkan. Hmm, Kalau aku pengen tanya, kalau misalkan kita tuh mau eh, play lamaran gitu, apakah harus sesuai sama experience kita atau background pendidikan kita, atau kita boleh mengapply sesuai sama yang kita pengen gitu? Oke, orang dapat kerja itu gara-gara tiga faktor. Ada keinginan, ada kesempatan, ada kemampuan. Kesempatan ini ya kesempatan loker lah, info loker dari perusahaan. Kita singkirkan dulu. Nah, sekarang tinggal dua faktor ini, keinginan dan kemampuan. Dari pertanyaanmu barusan ini, mana yang lebih penting? Ya dua-duanya ini penting, gitu. Jadi kamu juga pengen berkarir di situ, tapi kamu juga punya kemampuannya. Nah, punya kemampuan itu harus dilihat dari dua sudut pandang. Kamu merasa punya kemampuannya, dan perusahaan merasa ya benar itu kemampuan yang kita cari, gitu. Oke? Sehingga nantinya itu harus klop. Lalu, kita sebagai seorang pencari kerja, apakah kita harus mencari pekerjaan yang sesuai dengan keinginan? Ya. Sesuai dengan kemampuan? Ya. Tapi kamu harus sadari dulu bahwa suka nggak suka, kamu akan dinilai dari apa yang tertulis. Ada loker ngirim lamaran, kan nggak langsung ketemu kamu nih, ngelihat yang ditulis dulu. Sehingga kemampuan kamu tadi itu harus ditulis dengan baik dan benar di CV maupun dokumen pendukung. Selain itu, kalau kamu ngirim lamaran lewat job portal, kayak Jobstreet dan lain-lain gitu ya, atau lewat sosial media, kayak di LinkedIn dan lain-lain, itu artinya akun-akunmu itu juga harus dilengkapi. Karena suka nggak suka yang akan dihadapi oleh mereka adalah akunmu yang dikunjungi dulu, baru nantinya ketemu sama kamu, gitu. Nah, dari situ ya, itu harus sama dulu. Yang ada pada diri, diduplikat pada CV, diduplikat pada media online tadi, gitu. Lalu, loker-loker yang diincar yang gimana? Nah, kita kalau udah masuk ke situ, kita lihat dari sudut pandang job seeker, kitanya. Kita nggak lihat dari perusahaan. Cari loker yang memang satu, kamu pengen. Yang nomor dua, jangan cuma pengen, tapi kamu bisa, gitu. Nah, orang itu bisa ditunjukkan dari apa? Pengalaman. Nah, pengalaman itu macam-macam. Ada pengalaman pendidikan, ada pengalaman kerja, pengalaman magang, pengalaman organisasi, kepanitiaan, gitu. Pendidikan aja ada macam-macam. Ada yang pendidikan formal, ada yang non formal, gitu. Pengalaman kerja juga macam-macam. Ada yang kerja kantoran, yang kamu udah jadi karyawan kontrak, karyawan tetap, ada yang freelance, ada yang part time, ada yang daily worker dan lain-lain. Itu semua adalah pengalaman. Nah, idealnya loker yang kamu cari itu adalah loker yang kecocokannya tuh tinggi. Kita udah nggak ngomongin yang kamu pengen, otomatis kamu ngelamar sama dengan kamu pengen gitu dulu. Jangan pernah iseng-iseng, iseng ngelamar, jangan gitu. Nanti usahamu setengah-setengah nanti kalau gitu. Kita anggap asumsinya tuh kamu pengen memang ya. Nah, jadi pada saat kita ngirim lamaran, kita bikin prioritas. Yang nomor satu, cari loker-loker yang tingkat relevansinya tadi tinggi. Kamu punya background pendidikan yang relevan, magang relevan, pengalaman kerja relevan. Itu dulu yang diincar. Karena apa? Kemungkinan orang-orang itu nyari orang kayak kamu tuh tinggi. Ya kan? Namanya kriterianya mendekati. Memang nggak ada yang namanya kriteria 100% cocok gitu. Mungkin mendekati-mendekati. Bahkan kalau di poster lowongan kerja tuh kualifikasinya harus gini, 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 gini. Kita masuk ke semua kriteria itu belum tentu diundang ke tahap selanjutnya. Kenapa? Karena mungkin ada kriteria-kriteria yang tidak tertulis di info locker tersebut. Sehingga kalau kita cuma bahas yang di atas kertas, kalau kecocokannya cuma 80-90%, coba aja dulu gitu. Tapi dengan kesadaran, yang sedang saya optimalkan nomor satu, prioritasmu itu adalah cari locker yang tingkat kecocokannya itu tinggi dulu. Gitu. Oke, itu dulu ya. Nomor satu, cari locker yang tingkat kecocokannya tinggi. Yang level 2, cari locker yang tingkat kecocokannya tinggi,
lebih rendah lah gitu ibaratnya. Karena masih ada kemampuan-kemampuan yang kamu masih proses latih gitu. Oke. Atau proses nambah. Contoh, dibutuhkan orang yang bisa ini, pernah ini, pernah ini, pernah ini, pernah ini. Pengalaman minimum 2 tahun. Kamu itu masuk, pernah ini, minimum 5 tahun. Kecocokannya tinggi. Nah, ini masuk kriteria pertama. Coba aja. Atau yang lebih rendah, pernah A, B, C, D. Kamu baru pernah A, B, C. Pengalaman minimum 1 tahun, pengalaman udah 2 tahun. Coba aja. Gitu. Atau bisa A, B, C, D. Kamu bisa A, B, C, D. Di sini pengalaman minimum 1 tahun. Di sini pengalamanmu baru dari magang 3 kali, 9 bulan. 9 bulan, 1 tahun. Beda, coba aja. Gitu. Jadi hal-hal yang semacam itu yang harus diupayakan lagi. Tapi tetap, kenapa aku sebut secara prioritas begini? Biar ngelamar kerjamu tuh efektif. Jangan sampai kamu menyibukkan diri untuk mencari kesempatan, cari waktu buat ngelamar kerja yang tingkat kecocokannya itu rendah. Apalagi dalam tanda kutip cuma bermodal, aku pengen itu deh, gitu. Teman-temanku pada ngelamar di situ, aku pengen itu deh lah. Cek dulu, kamu pengen nggak di situ? Cek dulu, kamu punya kemampuannya nggak? Cek dulu, rencana karirmu ke depan tuh kamu mau ngapain dengan ngelakuin itu? Itu bisa beda loh. Walaupun kamu sama teman sejurusan, seangkatan, sekampus gitu, bisa beda gitu. Jadi prioritas orang beda, makanya pada saat ngelamar kerja ini kamu harus tadi cari dulu nomor satu yang tingkat relevansinya tadi kecocokannya tinggi. Yang nomor dua cari yang relevansinya lebih rendah karena ada sesuatu yang sedang kamu upayakan lagi. Kayak gitu. Dari dua kalimat ini aja kamu udah bisa ada kegiatan lain. Artinya selain saya sibuk melamar kerja, berarti saya harus sibuk pengembangan diri. Yang saya bisa tetap saya latih. Biar saya tetap bisa pertahankan, tetap ingat, tetap terlatih. Kalau perlu saya tingkatkan. Yang saya belum bisa, belum sudah bisa tapi belum mahir, sambil saya latih. Gitu. Jadi itu tetap gitu. Jadi sambil melamar kerja, kamu sibuk pengembangan diri tadi. Yang udah bisa dan terbiasa dipertahankan dan ditingkatkan, yang udah bisa belum terbiasa dilatih biar makin terlatih, yang belum pernah, belum tahu, belum bisa, malah baru tahu saat itu, ya masih bisa dipelajari. Apalagi ini penting untuk posisi-posisi yang ingin kamu lamar, kayak gitu. Sehingga kecocokan tadi tidak cuma ngelihat dari pendidikan saja, kayak CV itu kan ada namanya elemen CV, dah. Ada elemen pendidikan, elemen pengalaman kerja, gini. Pertanyaanku, emang orang jurusan psikologi kalau ngelamar jadi rekruter itu nggak diseleksi? Oh, kamu ngelamar mau jadi HR rekrutmen ya? Backgroundmu apa? Psikologi. Oke, langsung diterima. Kan nggak? Gitu. Ya nggak? Gitu. Tetap ada di filter kan? Karena tadi. Kenapa? Relevansi tadi nggak cuma dilihat dari elemen pengalaman pendidikan saja. Semua CV itu mana yang lebih penting, Kak? Semua. Itu satu kesatuan. Gitu. Balik lagi di awal. Suka nggak mau, kamu akan dinilai dari apa yang tertulis. Gitu. Makanya kamu harus menunjukkan keinginanmu dan kemampuanmu yang menurutmu relevan di dalam CV, dokumen pendukung, maupun platform-platform tadi yang tertuang. Karena itu yang akan mereka hadapi dulu. Itu tahap pertama. Tahap kedua adalah kamu harus sadar bahwa kamu bukan pelamar tunggal. Kamu akan dibandingkan dengan kandidat lain. Sehingga kalau cuma menuliskan pengalaman ke dalam CV, ke dalam akun-akun sosmedmu itu nggak cukup. CV itu adalah salah satu tempat pamer selain pameran, gitu. Ya, jadi kamu tuh pamer di situ. Pertanyaanku, misalkan Indah udah punya pengalaman kerja belum? Udah. Udah. Nah, gini, untuk setiap orang yang sudah memiliki pengalaman kerja, maka di CV-nya itu pengalaman kerjanya itu harus bisa menjelaskan 6 hal. 5 deh. 5 hal. Pertama, ada nama perusahaannya. Yang kedua,
ada periodenya kapan sampai kapan kerja di sana. Yang ketiga, posisimu jadi apa? Yang keempat, uraian tanggung jawabmu di sana. Yang kelima, pencapaian kamu apa selama di sana? Gitu. Ini kalau mau yang biasa. Kalau yang ada lagi yang wow lagi tambah satu lagi ada enam. Yang keenam, setelah kamu bekerja di sana, akhirnya kamu punya skill apa? Khususnya skill teknis. Gitu. Jadi seorang yang sudah memiliki pengalaman kerja, nggak boleh nulis pengalaman kerja secukupnya. Gitu. Banyak sekali teman-teman yang salah di situ. Orang yang udah punya pengalaman kerja itu, dia harus memamerkan, ini loh besarnya tanggung jawab yang pernah saya emban, ini loh pencapaian saya selama di sana, ini loh sekarang saya bisa ini setelah saya bekerja di sana. Banyak orang udah punya pengalaman kerja itu nulisnya itu cuma bukan uraian tanggung jawab, tapi job deskripsi biasa. Misalkan Indah kerjaannya jadi sales hijab di toko, misal Indah jadi pramunya toko gitu. Di CV nulisnya menjual hijab ke calon pembeli gitu. Kayaknya semua penjual hijab seluruh dunia gitu deh, ya kan? Nggak ada menariknya. Apa bedanya sama kamu? Aku jualan bakso misalkan. Aku nulisnya menjual bakso ke pembeli, melayani pembelian bakso. Penjual bakso ya begitu gitu. Jadi itu udah kurang ya. Itu namanya cuma job deskripsi secara umum. Yang ditulis tuh responsibility-mu, tanggung jawabmu apa? Menjual hijab dengan brand ini secara offline di toko maupun online dalam kurung ini shop ini shop ini shop ini shop gitu. Itu lebih menarik gitu tulis kayak gitu. Melayani transaksi pembelian hijab. Ya, apa itu maksudnya kayak gitu kan, kayak umum banget gitu. Ya, itu banyak yang salah itu orang-orang. Nanti di sesi kedua kita lihat CV-mu. Apakah yang udah kamu tulis di CV, khususnya di pengalaman kerja, itu adalah uraian tanggung jawab, bukan job deskripsi gitu. Nah, ini contoh singkat aja, dah gitu. Orang yang sudah punya kayak tadi, karena jangan sampai gini, di dunia nyata pengalamanmu tuh luar biasa. Tapi begitu di CV, kamu karena menjelaskannya terlalu sederhana, kita yang nggak kenal kamu kan akan ngebayangin kamu dan kegiatanmu dari kertas nih. Begitu kita lihat, ah cuma gini kok, misal. Atau kita bandingkan di atas kertas dua, ah paling cuma 11-12 gitu. Nah, gitu. Itu jangan sampai tuh dah kayak gitu. Itu lebih krusial itu gitu. Ya. Jadi tadi setelah kamu ngerasa bahwa oh ini loker yang aku cari nih udah relevan, cek lagi. Relevansinya oke. Tapi secara tertulisnya tadi klop dulu. Jangan sampai yang harus dijawab pakai tanggung jawab, kamu jawab pakai job deskripsi umum. Kayak gitu. Hal-hal semacam inilah yang nantinya ya harus dilakukan secara detail biar kamu nanti nggak salah nilai. Salah nilai tuh gini, aku perasaan sejauh ini ngelamar-ngelamar yang sesuai pengalamanku kok nggak ada panggilan ya. Nah itu keluhannya tuh kebanyakan di situ. Yang aku lamar tuh yang aku punya. Kamu ketawa gitu berarti iya itu keluhanmu juga tuh kayak gitu kayaknya. Ya, Ya ya gitu ya kayak gitu. saya salah satu dari Itu itu, iya Pak. salah satunya gitu iya gitu. Loh yang aku lamar itu gitu. Jangan sampai kayak tadi, misalkan jurusanku psikologi ya. Lah aku ngelamar jadi recruiter, kan jurusanku psikologi. Kok aku ditolak sih? Nah gitu. Jadi malah akhirnya jadi domino kemana-mana gitu. Padahal sebenarnya gitu. Pengalamanmu luar biasa, tapi secara tertulis belum bisa membuat pembaca itu nganggap itu luar biasa. Nah yang baca tulisanmu ini kan ada yang orang langsung secara manual, ada yang by system. Sistem ATS itu tadi yang kamu mungkin udah tahu, applicant tracking system. Nah itu harus selalu meyakinkan gitu. Jadi kamu secara utuh di dunia nyata dan kamu secara tertulis itu sama-sama meyakinkan. Meyakinkan apa? Bahwa skillmu itu skill yang dicari karena tadi kesempatan, keinginan dan kemampuan gitu. Harus cocok gitu. Kesempatan itu lebih cenderung dari perusahaan. Ada loker. Keinginan dari sisi kita pengen ngelamar ke sana. Tapi kalau kemampuan harus saling. Kamu merasa punya kemampuannya, perusahaan juga yakin punya
kemampuannya juga kamu gitu. Jadi akhirnya ya udah direkrut deh kayak gitu. Oke. Nah, dari sini tuh gambarannya secara umum gitu dulu. Nah, aku ngomongin konsepnya dulu. Mungkin ada pertanyaan lanjutan nih. Jadi kebuka kan, oh ternyata gini ya, kebayang aja. Bayangin aja nanti, oke? Oke. Ya, Mungkin benar, ada Pak. pertanyaan lanjutan, boleh. Em, mau nanya lagi nih Pak, kalau Hmm, misalkan kan ada nih beberapa teman Indah tuh kayak yang teman kuliah kayak gitu, mereka tuh dulunya mungkin bekerja mungkin bukan di bagian kayak staff gitu loh Pak. Dia mungkin mm-mm. baru bagian yang ya yang biasa aja. Terus sambil kuliah setelah lulus tuh mereka tuh pengen melamar sesuai sama mungkin kayak background pendidikan mereka, sedangkan experience mereka tuh beda gitu loh Pak. Itu gimana loh Pak? Ya, aku kasih contoh juga. Ini di grupku juga ada orang yang kayak begitu ya. Aku cukup banyak menemukan ini ya. Di sesi privateku juga ada. Ya, Anggap aja si anak ini baru lulus SMA atau SMK, kemudian dia masuk kerja di suatu pabrik jadi operator produksi kayak gitu. Terus habis jadi operator, dia punya rezeki, akhirnya dia melanjutkan kuliah di kelas karyawan, misalkan gitu kan. Terus di situ akhirnya kuliah sambil kerja tuh, jadi operator, kuliah dia katakanlah kuliah jurusan komunikasi. Terus habis lulus, statusnya dia S1 komunikasi, tapi pengalaman dia operator produksi gitu. Ya kan nggak nyambung nih. Gimana caranya ya kalau dia pengen lanjut kerja menggunakan kemampuan komunikasi? Ya balik lagi gitu. Cek dulu dia punya pengalaman apa di komunikasi itu. Di komunikasi kan pasti dia ada mata kuliah. Ada nggak praktikum gitu. Ada nggak magang. Kalau dia udah ngambil magang bagus gitu. Kalau belum ada magang nanti sambil nyari kerja mungkin dia bisa nyari magang juga. Magang yang di komunikasi tadi. Kalau nggak ada lagi, bikin apa project pribadi. Untuk apa? Nyusun portofolio gitu. Kalau kamu punya pengalaman katakanlah kayak contohku ini ya, kau pengalaman operator produksi, which is itu kerja, jadi kamu statusnya fresh graduate dengan pengalaman kerja, ini kan keren. Kuliah 4 tahun, iya, kerja jadi operator 4 tahun, nah kan keren. Ini termasuk fresh graduate, bukan berpengalaman ini, gitu. Nah, pada saat ngelamar kerja di bidang komunikasi, pasti kan kalau kamu nulis biasa aja, misalkan kamu komunikasi, misal kamu ngelamar jadi apa? Jadi reporter, reporter berita gitu di televisi. Ya kamu akan dilihat loh, ini kan kamu udah punya pengalaman kerja di operator produksi. Kenapa kamu ininya komunikasi gitu, seolah-olah gitu. Tapi kan kamu di sini sebenarnya bisa menonjolkan salah satunya dulu gitu. Kamu nonjolin dari sisi komunikasi, makanya apa? Jangan sodorin CV saja, sodorin portofoliomu gitu. Cek gitu. Misal kamu udah bikin apa, misalkan ada konten-konten hubungannya sama jurnalisme itu sendiri, kamu taruh di website sendiri, di blog sendiri, di mana sendiri, sebagai bukti karyamu penguat. Biar walaupun itu cuma pengalaman pendidikan sama magang yang didukung dengan proyek pribadi, itu udah meyakinkan gitu. Gitu. Nggak ada masalah sama itu. Sama kayak misalkan jurusanmu pendidikan bahasa Inggris. Kan emang jurusan pendidikan bahasa Inggris cuma bisa ngajar jadi guru. Ya enggak. Kamu alihin fokusnya aja ke perusahaan. Kamu mau fokus dari sisi pendidikannya atau fokus dari sisi bahasa Inggrisnya. Kalau kamu pengen menjual kemampuan bahasa Inggrismu, pengen jadi seorang copywriter, ya udah coba mana artikel-artikel bikinanmu sendiri. Coba kamu upload posting di blog-blog pribadimu sendiri, terus disusun jadi portofolio gitu. Jadi nanti kalau ditanya kenapa Indah melamar di sini jadi seorang copywriter, padahal jurusanmu itu sastra, sorry, pendidikan bahasa Inggris gitu. Kenapa ngelamar di sini menjadi itu? Kamu sampaikan dengan lulus menjadi seorang sarjana pendidikan bahasa Inggris, artinya saya memiliki dua kemampuan utama, yaitu kemampuan pendidikan dan kemampuan bahasa Inggris. Kemampuan bahasa Inggris saya asah dengan cara lain juga, tidak hanya dari pendidikan formal. Secara non formal, saya hobi untuk misalkan nonton ini di sini, mengikuti kegiatan ini itu, mengikuti kursus ini itu. Dari sisi pendidikan, di sana saya sudah melatih kemampuan komunikasi saya. Tidak hanya untuk mengajar ke siswa, tapi mulai menyusun silabus, menyusun ini, membuat penilaian ini itu, gitu. Di sana kegiatannya berkaitan dengan penyusunan dokumen-dokumen administratif, gitu. Kemampuan penyusunan dokumen administratif ini membutuhkan
memerlukan kemampuan bahasa yang bagus dan lain-lain yang itu dibutuhkan oleh seorang copywriter. Saya sudah teruji di sana gitu. Kamu sampaikan gitu kurang lebih kayak begitu. Jadi harus dua. Nah, temanmu case yang kamu tanyakan itu, kalau misalkan temanmu itu kerjanya jadi operator tapi punya kemampuan komunikasi, jangan nganggep kayak wah berarti nggak relevan ya gitu. Jangan begitu. Dia di CV-nya dan dokumen pendukungnya itu harus pamernya tuh kayak gini. Aku tuh seorang operator yang dibekali dengan kemampuan komunikasi yang di atas rata-rata gitu. Atau kamu dibalik, aku seorang jurusan komunikasi, lulusan komunikasi yang dibekali dengan pengetahuan itu gitu. Kamu misalkan kuliah sambil jadi sales jualan. Ya jualannya tuh jualan online biasa lah misalkan gitu. Itu jadi affiliate di sana sini, endorse sana sini gitu. Jurusanmu tadi misalkan balik lagi apa administrasi admin sama sales gitu. Oh itu keren tuh gitu. Saya adalah seorang lulusan administrasi yang dibekali dengan pengetahuan dan pengalaman di bidang sales dan marketing. Oh kan malah keren gitu. Dengan Anda merekrut saya, Anda tidak hanya dapat mendapatkan kandidat yang paham di dunia administrasi berupa kemampuan ini itu, tapi saya juga memiliki kemampuan yang baik di bidang sales dan marketing. Sehingga pada saat kemampuan sales dan marketing saya dibutuhkan, saya bisa membackup rekan-rekan yang ada di sana. Misalkan saya tidak hanya di admin bagian ini, tapi spesial itu admin sales, misalkan gitu. Ya kamu harus ngelihatnya tuh kayak begitu. Sama-sama fresh grade tapi udah dua value gitu. Nah, itu yang harus dilakukan. Coba deh, nanti di sesi detail kita coba ya. Jurusan utamanya ini di blend sama pengalaman kerjanya apa. Itu malah keren sih. Aku aja kalau bisa aku malah pengen kayak gitu, keren itu. Jadi kuliah sambil kerja tuh menurutku tuh orang-orangnya keren-keren semua sih. Gitu. Kenapa? Karena begitu lu, sekarang aku bisa bilang gitu ya gitu. Karena begitu dia lulus, dia itu punya dua kemampuan utama gitu. Itu kerennya tuh di situ. Gitu. Jadi jangan nganggap itu sebagai, wah ini nggak relevan nih, buang aja, dikit-dikit buang ya buat apa? Jangan dong, gitu. Ya, relevan itu nggak cuma dari judulnya aja, kegiatan di dalamnya juga gitu. Itu dah, mungkin ada pertanyaan lain atau tanggapan boleh, kita sharing-sharing aja. Berarti kalau misalkan yang tadi Pak Ageng bilang ya, kita tuh udah lulus tetap dikatain itu fresh graduate walaupun itu sudah mempunyai pengalaman ya Pak ya. Ya, kalau kamu kuliah sambil kerja ya bisa disebut fresh graduate gitu. Definisi fresh graduate itu macam-macam ya. Ada yang bilang fresh graduate itu pengalaman kerja kurang dari 2 tahun. Ada yang bilang fresh graduate itu barusan lulus, pengalaman kerja di bawah 1 tahun, gitu. Ada yang barusan lulus dan belum punya pengalaman kerja, gitu. Kalau udah pengalaman kerja namanya junior, bukan fresh graduate, gitu. Gitu. Disebut fresh graduate. Jadi patokannya tuh dari pendidikan terakhir dia, lulusannya dia. Jadi kalau dia kerja sambil kuliah, habis lulus, apakah dia fresh graduate? Iya, gitu. Karena patokannya dari pendidikan, gitu. Kalau patokannya dari udah kerja atau belum ya berarti jatuhnya jadi bukan dong padahal baru di wisuda seminggu yang lalu misalnya kan nggak gitu gitu patokannya dari pendidikan terakhirnya gitu. Hmm. Oke, terus apa lagi yang pengen kamu diskusiin Kayak lagi. yang coba kamu bayangin. Kalau misalkan biasanya kan di lamaran-lamaran tuh Pak ada kriteria-kriterianya tuh biasanya tuh dari apa dari rekruter itu kayak ada cantumin kayak bisa ini bisa itu bisa ini tapi di bawahnya tuh ada juga fresh graduate apakah kita boleh melamar Pak walaupun kita juga nggak ada ini nih background yang di atas nih gitu. Tapi kita ada niat niat pengen belajar pengen bisa gitu Pak. Ya oke, gini, loker itu ada yang spesialis, ada yang generalis, ada yang tengah-tengahnya gitu. Jangan spesialis generalis ya, ada loker yang dia itu ketat gitu, ada yang loker yang longgar, ada loker yang setengah. Loker ketat itu misalkan, misal dari aku ngomongin pendidikan dulu ya, biar logikanya kamu masuk. Loker ketat tuh gini, kualifikasi, pendidikan, minimum S1 dokter hewan, kedokteran hewan, gitu.
Ya udah, berarti yang bisa daftar itu cuma S1 kedokteran hewan. Itu kedokteran umum, kedokteran gigi itu nggak bisa daftar. Pendidikan minimum atau S1 teknik mesin. Itu teknik sipil, teknik lingkungan, semua teknik itu nggak bisa daftar. Karena tegas gitu loh, pendidikan ini. Ada yang sedikit longgar. Pendidikan S1 marketing, koma ini atau jurusan lain yang setara gitu. Kan ada tuh loker-loker yang di koma-koma gitu. Itu lebih longgar tuh. Ada yang longgar banget, minimum D3 atau S1 semua jurusan. Itu mau jurusan apapun boleh gitu. Nah, loker tuh ada yang semacam itu. Dari sisi pengalaman kerja juga ada yang gitu. Yang ketat tadi, yang ketat. Minimum 5 tahun bekerja sebagai ini atau minimum 5 tahun bekerja di posisi yang sama gitu. Itu kalau pengalaman cuma 3 tahun, 2 tahun, gitu-gitu 4 tahun gitu ya nggak bisa. Karena minimumnya segitu, itu udah strict. Ada loker yang tulisannya pengalaman yang agak longgar sedikit. Tulisnya biasanya pengalaman minimum 1 tahun, koma, fresh graduate dipersilahkan melamar. Itu banyak bahasa-bahasa gitu. Pengalaman minimum atau pengalaman 1 strip 2 tahun, koma, fresh graduate dipersilahkan melamar. Itu kan longgar itu. Mau pengalamanmu 1 fresh graduate dipersilahkan melamar. Berarti kan itu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, silahkan kalau mau nyoba. Kan gitu. Ada yang sangat longgar. Ada loker yang tulisannya tuh pengalaman tidak dibutuhkan. Itu ada gitu. Walaupun jumlahnya Ada. cuma dikit. Ya, dari sisi skill juga ada. Menguasai ini. Itu harus gitu. Itu udah yang ketat. Ada yang sedikit longgar. Terbiasa untuk melakukan ini menggunakan software ini atau software sejenis gitu. Itu ada yang longgar kayak gitu. Gitu. Ada skill yang dia itu lebih open lagi gitu. Ibaratnya cuma pernah menggunakan ini gitu. Berpengalaman menggunakan ini gitu. Beda ya, berpengalaman sama berpengalaman kerja. Ini sering didebatkan itu. Kagak banyak loker tulisannya fresh graduate, tapi dibutuhkan minimum berpengalaman sekian tahun ya dibaca lagi. Iya. Yang ditulis di posternya itu pengalaman atau pengalaman kerja. Kalau tulisannya minimum pengalaman, ya itu nggak harus dari pengalaman kerja. Kalau ada pengalaman kerja boleh, kalau di luar pengalaman kerja ya silahkan. Kayak gitu ya nggak sih? Gitu. Nah, hal-hal semacam ini tuh yang harus dibaca secara ketat. Lalu apa yang harus kita lakukan kalau ada tadi loker yang tipe tengah tadi? Silahkan melamar. Lamar aja dah, nggak usah pikir-pikir. Nanti banyak kok jenis-jenis begitu. Mampu berbahasa Inggris aktif, koma. Berbahasa Mandarin lebih diutamakan. Terus kamu nggak berani ngelamar gitu. Gara-gara nggak bisa bahasa Mandarin. Padahal bahasa Inggrismu tuh udah kayak bule banget. Gitu. Ya kan konyol. Gitu. Gitu. Berbahasa Inggris aktif, koma, menguasai bahasa Jepang merupakan nilai plus. Terus kamu nggak ngelamar gitu. Yang utama tuh yang di depan ini nih, gitu, gitu. Terus ada Berarti harus loker tulisannya diutamakan berdomisili di sini. Terus kamu nggak ngelamar gitu. Padahal kamu mau ditempatin di situ, kan konyol, gitu. Kecuali bahasanya domisili sini. Nah, itu udah beda sama diutamakan domisili sini. Kita sebagai pelamar itu harus melihat 1% kesempatan itu sebagai kesempatan yang bisa dicoba. Jadi bahasa-bahasa tricky kayak tadi, coba aja. Kenapa? Pakai logika yang tadi di awal aku ceritain. Mungkin beberapa kualifikasi kita nggak sesuai, tapi sangat mungkin kualifikasi yang nggak ditulis di poster, tapi mereka butuhkan, itu ada di dokumen kita, karena kita pernah, gitu. Makanya kita harus selalu nyoba-nyoba. Tapi tetap ya, jangan asal gitu. Pendidikanmu misalkan kehutanan, terus ngelamar kerja jadi dokter spesialis, ya nggak bisa ibaratnya. Jadi tetap dipikirin ya, tetap ada rasional di situ. Oke, oke. Paham ya Anda ya di sini ya? Ada lagi nggak pertanyaan yang sifatnya general Anda?
Berarti buat semua yang mau eh, apply lamaran di platform kayak Jobstreet itu harus benar-benar dibaca detail ya Pak ya. Iya, Siapa harus tahu baca detail, biasanya kan kita betul. cuma kayak sekilas 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 aduh Oh ini jangan, mah kita udah jangan. nggak ada. Nanti akhirnya mata kita jadi terlatih cari yang nggak cocok daripada cari yang cocok. Kalau itu udah terjadi, nanti kita akan lebih jago untuk tidak berani ngirim lamaran daripada nyoba, gitu, gitu. Nanti akhirnya kamu jadi stres sendiri. Setiap hari kamu dapat info loker banyak, kok tiba-tiba yang bisa dilamar cuma dikit. Yaitu karena kamu sendiri yang belum paham diri sendiri maunya apa, belum paham bahasa-bahasa kayak tadi ternyata bisa. Bahkan kalau kamu punya kreativitas, lo- lowongan yang nggak sesuai pun bisa kamu cari yang sesuai. Ada perusahaan nggak buka loker bisa di follow up. Ada loker yang udah kedaluarsa bisa di follow up gitu. Walaupun tidak untuk melamar kerja gitu. Itu bisa dilakukan semua gitu. Gitu ya. Oke. Mungkin ada apa lagi yang sejauh ini kamu mau tanyakan lagi yang sifatnya general? Ada lagi nggak? Kalau nggak ada ya nggak ada. Apalagi ya. Kita masuk ke sisi CV-mu aja kalau nggak ada. Boleh udah deh Pak. Cukup? Nggak ada kendala sejauh ini. Aku nanya deh, kamu sejauh ini apply job paling sering gagal di tahap apa? Biasanya gagal di tahap interview sih Pak. Interview HR atau user atau dua-duanya? HR ada, yang user juga ada. Ya, kalau kamu beberapa kali terhenti di tahap interview, kamu harus ngecek dua hal. Pertama, pengetahuanmu yang ada di sini, sama yang kedua adalah praktekmu ngomong, gitu. Perbanyak latihan ngomongnya, tidak hanya nonton apa, baca artikel apa, nonton konten apa, gitu. Tapi latihan ngomong. Yang kedua, banyak riset-riset soal posisi yang dilamar, riset soal pertanyaan yang biasa muncul saat interview, riset soal perusahaan, dan baca ulang CV dan dokumen pendukungmu. Kayak gitu. Oke, dah. Paling secara general itu dulu kita masuk ke sesi detail aja ya. Kayak gitu ya. Oke. Oke, ini aku lanjut dulu.